Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di akhir pekan ini kembali Al-Fakir akan mereview produk-produk terbaru dari GSM. Ya, satu golok sembelihan keren, cakep banget ini, super premium. Oke. Full kayu Nagasari dengan kombinasi atau aksesorisnya tanduk kerbau hitam padat, hitam pilihan. Oke, sopal bawah ya full tanduk kerbau hitam padat, hitam pekat, hitam pilihan. Kayu Nagasarinya mulus sekali. Meeting dari tanduk kerbau hitam, sopal atas juga tanduk kerbau hitam. Putihnya ini ati tanduk ya, putih ini ati tanduk karena sopal itu kan dia satu kesatuan, tidak ada sambungannya. Jadi di tanduk itu yang bagian atas yang sudah ada atinya dalamnya itu dipotong, dikotak, dibentuk, maka tengahnya pasti ada putihnya seperti ini. Oke. Selanjutnya selutnya ini yang hitam dari tanduk kerbau hitam, tengah ini kayu Nagasari, terus ringnya yang dipergunakan adalah tanduk kerbau hitam. Mulus sekali, dibuat glowing ya, glossy, keren banget. Model golok sembelih kopak rawing, cakep banget. Handle-nya jengkolan, keren banget. Kita langsung buka dalamnya, bilahnya kita lihat. Penggarapannya cukup rapi ya. Cakep banget. Kita lap dulu biar tahu serat-serat bajanya kelihatan. Cakep banget. Nih, selut yang dipergunakan tanduk kerbau hitam, penancapan rapi rapat, tidak ada keropos tanduknya, tidak ada keropos, tidak ada belepotan lemnya ya di sini. Keren banget. Material baja yang digunakan dari Perjeep Willys Gen 2. Serat-serat bajanya nampak indah banget. Ini tempa mesin atau stock remove, jadi menghasilkan produk yang sangat rapi, sangat presisi. Keren banget tuh. Satin polis BG, serat-serat bajanya menggiurkan, keren. Oke, kita ukur ya untuk melihat detail spesifikasinya. Panjang bilahnya 30,5, selanjutnya lebar di pangkal 3,3, terlebarnya 3,8, hampir 4 ini ya, 4 lah karena model di sudut. Ketebalan 5 mili sampai di sini. Ini seperti biasa kopak rawing selalu ada bentuk seperti ini ya, seperti ini. Oke. Dan yang membuat saya terkesima di bagian sini yang kecil ini, yang menipis itu tidak press gitu ya, di model sudut ngerucut gitu, ngerucut segi segi 3, 1, 2, 3. Keren banget. Ini mendetailkan sebuah produk seperti ini butuh waktu, butuh proses, butuh konsentrasi dan jam terbang yang sangat tinggi. Luar biasa. Kopak rawing. Selanjutnya kita coba tes pakai Picasso. Oke. Rata tajamnya. Ini fresh, baru beres ya, baru selesai.
nabrak. Ini di kresek biru ya, dia terlihat kresek biru ini lebih tipis, lebih lemir, lebih lembek. Ya kalau nggak tajam nggak mau nih kresek biru ini. Sedangkan bilah yang saya pegang ini tebal ya, tapi alhamdulillah lancar. Selanjutnya kita coba di merah. Kalau yang merah ini high quality 01, jadi lebih tebal, biasa dipakai kantong-kantong kresek di pasar, tapi mudah kalau dipakai untuk selis, sangat mudah. Dikelok-kelokkan dia tanpa perlu banyak tekanan, tapi tetap halus hasil selisannya, bukan sobek tapi terselis, menandakan kalau golok ini benar-benar tajam rata, tajam dari atas hingga bawah, dari pangkal hingga ke ujung. Apalagi ini baja wilis, jadi insya Allah bagi pemula pun sangat mudah cara merawatnya. Diasahnya bisa pakai batu, bisa pakai kertas gosok gitu. Namun diasah ini dipakainya setelah dipakai, yang ngasah itu setelah pemakaian. Kalau sudah seperti ini tidak perlu diasah, cukup tinggal dipakai. Nanti selesai Idul Kurban, ketika mau disimpan, nah baru perawatan gitu. Kayunya saya demen, kalau saya itu sukanya yang polos gitu ya. Sebenarnya secara pribadi saya suka yang polos, misalkan warna coklat polos tanpa ada belang. Tapi itu sebenarnya motif kayu, dan itu malah yang mahal, sama seperti akik dulu kan gitu. Saya suka yang polos karena menyesuaikan baju gitu. Kalau pakai putih yang putih, pakai coklat ya akik coklat gitu kan, keinginan pribadi saya. Tapi sebenarnya itu yang banyak motifnya, yang indah coraknya, itu justru malah yang lebih mahal daripada yang polos. Nah sama seperti kayu juga demikian. Ini saya lebih suka seperti ini, polosan. Dan ada kelebihan poinnya lagi di serangka ini kan, pertama mulus ya, pemilihan kayunya sangat benar-benar pilihan tanduknya pilihan. Terus poin plusnya di sini, biasanya kopak rawing itu hanya hitam di sini, tapi ini sampai di belakang, tutup ini depan belakang. Biasanya cuma di depan, tapi ini sampai ke belakang. Dan dipilihkan tanduk yang benar-benar hitam pekat, hitam pilihan. Oke, mulus sekali, fresh ini. Nah ini yang saya bilang, jadi sopal atas itu dia utuh, tidak ada sambungan di sini, tidak tambalan. Kalau sambungan bisa dipilihkan yang sambungan, tapi hasilnya jelek nanti. Karena ini juga sebagai penguat pengunci ya. Terus cara membentuk di sini ini juga PR yang sangat berat menurut saya. Bisa press ukurannya, terus membuat sudut sekecil ini kan sulit ini, bikin lubang terus lingkarnya persis sama, itu sangat PR, yang sangat sulit ya. Oke. Selanjutnya dari lempengan baja wilis Gen 2 ini, dia ditempa mesin gitu kan. Terus diasahnya pakai BG sehingga rapi sekali, keren, serat-serat bajanya kelihatan. Ini kalau kita kasih oles bilah khususnya ya, misalkan tidak punya, pakai Singer oil, pakai WD, pakai BB oil lah minimal, atau minyak goreng yang kemasan yang baru dipakai, yang baru ya, belum pernah dipakai, itu dia akan meresap ke dalam pori-pori baja ini sehingga awet. Tuh, khususnya lagi kalau misalkan kita pakai oles bilah seperti ini, kita olesi itu, nanti sekalian ya langsung praktek ya, kita praktekkan. Kecil ini harganya 25.000,
Ya nanti kalau beli ini bisalah kita kasih bonus, diminta selama persediaan masih ada kita berikan demi menjaga produk yang telah dibeli, untuk menjaga merawat ini. Nah seperti ini, kita ambil sedikit lalu kita oleskan, kita usapkan di seluruh permukaan baja, permukaan bilah kita, di pangkal khususnya di pangkal ini yang langsung bersentuhan dengan kayunya di bagian rikaso itu. Terus punggung bilahnya juga pelan diratakan, ambil lagi sedikit, diolesi di pangkal agak lebih tebal supaya ketika dia nanti menempel di kayunya dalam serangka itu ya aman, tidak ada bekas membekas, akhirnya menjadi titik karat. Semuanya diratakan. Nah setelah rata seperti ini kita sarungkan, set, pelan dorong, punggung bilahnya yang didorong, set, tek, kunci, aman, disimpan, dipajang baik di tatakan duduk ataupun digantung, dipajang di ruang tamu seperti ini. Sangat keren, istimewa sekali, apalagi di dalam lemari buffet ya, di lemari kaca itu ditanggalkan seperti ini. Istimewa sekali, karena ini kayu nagasari. Di sebagian daerah di Indonesia kayu nagasari itu kayu yang bertuah ya. Kita harus hargai, masing-masing daerah itu tradisi kepercayaan adat istiadat harus kita hargai, karena kita juga dari keturunan nenek moyang. Sekedar menghargai gitu ya. Jadi kayu nagasari itu termasuk kayu langka, kayu yang bertuah. Ada lagi galia asem, ada lagi kalimosodo, nah terus banyaklah lewung, dan masih banyak lagi kayu-kayu di Indonesia, di Nusantara ini. Di berbagai daerah itu memiliki kayu-kayu khas gitu. Kayu-kayu yang tidak ada di daerah lain. Nah itu bertuah. Saya kurang paham tentang bertuahnya itu, lebih ke apa, mungkin ke mistis ya. Kita hanya menghargai saja, tidak mempercayai 100% sepenuhnya. Tapi hati nurani kita mengatakan keindahan ya tetap indah, indah ya indah. Hati tidak bisa dibohongi, siapapun pasti mengatakan ini indah gitu ya. Oke, itu saja mungkin reviewnya sambil ngoceh di pagi hari ini. Terima kasih sudah menemani saya menonton video ini dari awal hingga akhir. Bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam saya menyampaikan review ini, mohon dimaafkan. Dan bila mana sahabat-sahabat menginginkan golok sembelih, golok tebas, pisau sembelih, pisau seset, pisau dan peralatan yang lainnya seperti stropping ataupun oles bilah, insya Allah kami selalu ready. Terima kasih, mohon maaf. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.